Istana Guanghan. Chen Ping mengikuti penguasa Istana Guanghan untuk mengambil alih. Dia mengarahkan semua orang untuk membentuk lapisan pertahanan, dan semua orang penuh energi dan siap bertarung. Saat ini, mereka hanya menunggu kedatangan keluargamu. Tuan Chen, Tuan Istana, seseorang dari keluargamu ada di sini. Binglu masuk ke aula dan berkata dengan ekspresi sedikit gugup. Begitu mereka mendengar bahwa keluargamu akan datang, Chen Ping dan penguasa Istana Guanghan berdiri pada saat yang sama, dan kemudian mereka menghilang dalam sekejap mata. Ketika mereka muncul lagi, mereka berdua sudah sampai di depan Istana Guanghan. Tubuhnya melayang di udara, memandangi kerumunan gelap orang yang bergegas menuju Istana Guanghan. Tuan Lembah Luo, silakan turun dan bersiap untuk bertarung. Segera, semua sekte dan keluarga bangsawan, serta beberapa raja binatang buas, telah siap. Aura yang membumbung ke langit meletus dari Istana Guanghan dan melesat langsung ke langit. Aura yang dilontarkan oleh ribuan biksu sungguh menakutkan. Merasakan aura yang keluar dari Istana Guanghan, banyak orang di keluargamu mulai ketakutan. Bagaimanapun, kepala keluarga belum meninggalkan pengasingan, dan mereka mengikuti Mu Qing berperang, dan benar-benar tidak pasti apakah mereka akan menang atau kalah. Mu Qing merasakan aura keluar dari Istana Guanghan dan sedikit mengernyit. Tapi itu sudah ada di sini, dan apapun yang terjadi, tidak mungkin untuk kembali dengan tenang. Bukankah itu sangat memalukan? Manajer Liu merasakan aura menakutkan, dan wajahnya sedikit berubah. Di mana Chen Ping menemukan begitu banyak biksu dan mereka begitu kuat. Butler Liu mengerutkan kening dan berkata, sebagian besar aura ini ternyata adalah penguasa alam kesengsaraan, termasuk banyak biksu besar dari alam kesengsaraan tingkat 8 atau 9. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun Chen Ping memanggil ribuan biksu, mereka akan tetap menjadi sampah di alam fusion. Siapa yang dapat membayangkan bahwa banyak dari mereka adalah biksu di alam kesengsaraan, dan mereka juga sangat kuat. Sekarang kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak datang dan melihat-lihat? Setelah Mu Qing selesai berbicara, dia memimpin semua orang ke Istana Guanghan. Sekilas, Istana Guanghan diterangi oleh pancaran cahaya. Hua Baobao, jelas sekali formasi telah dikerahkan di mana-mana. Pada saat yang sama, Chen Ping dan yang lainnya semuanya tertahan di udara, semua siap bertarung. Saat Mu Qing melihat ini, dia melompat. Ada juga lebih dari selusin biksu dari keluargamu yang melayang di udara. Tuan Liu, apa maksud Anda dengan membawa begitu banyak orang ke Istana Guanghan saya? Tanya kepala istana Guanghan kepada Tuan Liu. Dia tidak mengenal Mu Qing. Bagaimanapun, Istana Guanghan baru saja didirikan di sini, dan Mu Qing telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Wajar jika kepala istana Guanghan tidak mengenalnya. Anda tahu apa yang telah dilakukan Istana Guanghan Anda? Kami di sini hari ini untuk membalaskan dendam tuan muda tertua dan wanita muda tertua. Selain itu, saya juga ingin menasihati rekan-rekan Tao lainnya bahwa yang terbaik adalah Anda tidak masuk ke perairan berlumpur yang diikuti oleh keluargamu di Istana Guanghan. Manajer Liu mengancam orang lain. Dia percaya bahwa Chen Ping dapat menemukan begitu banyak orang, banyak di antaranya datang ke sini untuk mencari keuntungan. Apakah menurutmu mereka datang membantu kita di Istana Guanghan karena kepentingan mereka sendiri? Kata kepala istana Guanghan sambil tersenyum. Tentu saja, kalau tidak, siapa yang akan bekerja untukmu di Istana Guanghan? Tetapi jika Istana Guanghan Anda menyerahkan Chen Ping dan membiarkan keluargamu kami menanganinya, kami mungkin bisa melewati Istana Guanghan Anda. Kata manajer Liu, bah, kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu masih ingin berurusan dengan Tuan Chen, kamu harus bertanya kepada kami terlebih dahulu apakah kami setuju. Hantu Gunung Iblis menggigitnya dengan keras dan mengutuk dengan keras. Wajah manajer Liu menjadi dingin, dan matanya mulai menunjukkan niat membunuh. Mu Qing, yang selama ini diam,
berkata, "Rekan-rekan Tao, saya Mu Qing, putra kedua dari keluargamu. Jika Anda memberi wajah keluargamu saya dan pergi hari ini, keluargamu saya telah memutuskan untuk memberikan sumber daya untuk semua orang. Tetapi jika kamu bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri, laporkan namamu dan jangan salahkan keluargamu kami karena membunuh mereka semua." Mu Qing menggunakan taktik lunak dan keras. "Saya harap seseorang akan menyerah dan mundur. Meskipun sempoa Mu Qing keras, tidak ada gunanya. Orang-orang ini di sini bukan untuk mencari keuntungan. Aku, penguasa lembah roh darah, Luo Shouhai, tidak akan pergi hari ini. Aku akan melihat bagaimana keluargamu menghancurkan lembah roh darahku. Kami, 5 sekte besar, juga tidak akan pergi. Jika mereka bisa, mereka akan membunuh kami semua. Dan istanaku yang tak berjiwa. Dan keluarga Sengku. Dan sekte jiwa iblisku. Aku, sekte hantu gunung iblis, dan 3 penguasa dan 4 raja dari suku binatang kita. Jika kami tidak pergi, mari kita lihat betapa hebatnya keluarga Mumu dan bunuh semua sekte dan keluarga bangsawan kami. Saya pikir Anda keluargamu hanya membual. Jika Anda memiliki kemampuan, silakan berhenti bicara." Tapi setelah mendengarkan perkenalan semua orang, ekspresi Butler Liu dan Mu Qing berubah. Ternyata para biksu ini semuanya adalah anggota keluarga sekte dan bukan kultivator biasa. Terutama tetua hantu Gunung Iblis yang dianggap sebagai selebriti yang sangat terkenal di seluruh wilayah Gunung Tianmo. Mereka tidak mengerti bagaimana Chen Ping mengundang orang-orang ini ke sini. Berapa banyak sumber daya dan manfaat yang kita perlukan untuk menarik orang-orang dari sekte dan keluarga bangsawan ini. Rakyat, melihat orang-orang di depan mereka, Mu Qing dan manajer Liu tampak serius. Jika mereka melancarkan serangan yang kuat saat ini, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Biarpun mereka bisa menang dan membalas dendam, keluargamu akan menderita banyak korban dan akhirnya menjadi keluarga kecil. Tetapi jika Anda tidak menyerang atau membalas dendam, dan pergi begitu saja dengan sedih, maka keluargamu akan menjadi tidak tahu malu. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan tidak ada yang mengambil langkah pertama. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan yang sengit. Pasti akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh dunia surga dan manusia belum pernah melihat huru-hara berskala besar sejak perang antara dewa dan iblis. Terlebih lagi, mereka semua adalah biksu hebat di alam kesengsaraan. Kekuatan penghancur dari huru-hara semacam ini sangatlah menakutkan. Mungkin, setengah dari gunung iblis bisa dijual. Bisa. Sekitar 1 jam kemudian, manajer Liu berbicara lebih dulu. "Chen Ping, kamu membunuh putra tertua dan wanita tertua kami, tetapi pada akhirnya kamu menemukan begitu banyak orang. Apakah kamu ingin membiarkan semua orang mati bersamamu karena kesalahanmu sendiri? Kamu harus tahu bahwa begitu huru-hara dimulai, banyak orang akan terbunuh atau terluka, dan kamu akan menjadi orang berdosa pada saat itu. Keluargamu kami hanya ingin membalas dendam padamu. Jika kamu meninggalkan istana Guanghan sekarang, kami tidak akan pernah menyentuh istana Guanghan. Kamu tidak boleh terlalu egois sebagai pribadi. Orang-orang ini rela berkorban untukmu, tapi kamu tidak bisa membiarkan orang-orang ini mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan hidupmu sendiri, bukan?" Manajer Liu berdiri pada landasan moral yang tinggi dan mulai mengejek Chen Ping. Untuk membuat Chen Pingxin merasa bersalah, dia meninggalkan istana Guanghan. Ketika saatnya tiba, Anda akan membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tuan Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Mereka memiliki ratusan orang dan ingin membalas dendam sendiri. Bukankah ini lebih banyak menindas minoritas? Mereka jelas-jelas menipumu. Luo Shouhai buru-buru berkata kepada Chen Ping. Chen Ping tidak bodoh. Jika dia hanya membalas dendam pada dirinya sendiri, apakah dia masih perlu mengerahkan ratusan orang? Chen Ping, jika kamu punya nyali untuk meninggalkan istana Guanghan,
aku jamin tidak ada orang lain yang akan melakukan apapun. Aku secara pribadi akan membalaskan dendam kakak laki-laki dan bibiku yang tertua. Hanya kita berdua yang bersaing. Jika aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa menerima takdirku dan segera membawa orang pergi. Aku tidak akan pernah mengganggu istana Guanghan. Apakah kamu berani bersaing denganku? Dengan cara ini kita tidak perlu bertarung dengan orang lain. Mu Qing tahu bahwa Chen Ping tidak bisa dibodohi. Jadi dia berkata, "Kamu ingin bertarung denganku sendirian?" Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Ya, itu tergantung apakah kamu berani. Kita berdua akan bertarung sampai mati demi keselamatan orang lain," kata Mu Qing. Tuan Chen, jangan tertipu, aura orang ini sangat aneh, meskipun saya tidak tahu alamnya, tapi saya rasa itu pasti tidak rendah. Kepala istana Guanghan berbisik kepada Chen Ping dan mengingatkannya. Chen Ping menatap tajam ke arah Mu Qing itu, orang ini jelas adalah seorang kultivator manusia, tetapi dia memiliki sedikit aura iblis di tubuhnya. Dan tidak mungkin untuk mengetahui tingkat alam sama sekali, yang membuat Chen Ping tidak berani setuju. Melihat Chen Ping tidak berani setuju, Mu Qing terus mengejek, "Apa, bahkan jika kamu mati, apakah kamu ingin menyeret semua orang di sekitarmu bersamamu? Atau apakah kamu takut jika aku lebih kuat darimu, kamu akan mati di tanganku? Tidak apa-apa jika kamu tidak berani membandingkan, berlutut dan menelusuri selangkanganku, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian, kamu hanya perlu menjadi budak keluargamu kami selama 500 tahun. Setelah Mu Qing selesai berbicara, dia benar-benar mulai mengungkapkan wilayahnya. Kelas 7 dari alam transisi. Melihat orang Mu Qing ini mengambil inisiatif untuk mengungkapkan wilayahnya, alis Chen Ping berkerut. Itu membuktikan bahwa Mu Qing ini sengaja mengungkapkan wilayahnya. Dan alam transisi kelas 7 hanyalah alam yang ingin diekspos oleh Mu Qing, bukan alam asli. Sepertinya dia hanya ingin Chen Ping mengetahui bahwa wilayahnya tidak tinggi, jadi dia berani mengikutinya dalam satu pertarungan. Tuan Chen, jangan tertipu. Orang ini sama sekali tidak berada di peringkat ketujuh alam transisi. Luo Shouhai buru-buru mengingatkan Chen Ping. Aku tahu, tentu saja Chen Ping tahu bahwa Mu Qing sengaja menunjukkan kelemahannya. Senior, jika ranah orang ini melampaui peringkat pertama alam Mahayana, apakah saya punya harapan untuk bertahan hidup? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Mendengar kata-kata Chen Ping, Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya. Jika alamnya melampaui alam Mahayana kelas 1, kamu pasti akan mati. Kata-kata Raja Iblis Awan Merah menyebabkan Chen Ping membeku sesaat, dia tidak dapat melihat melalui Mu Qing sekarang, dia hanya bisa bertaruh bahwa orang ini tidak memiliki tingkat kultivasi yang melebihi kelas 1 Mahayana. Dunia, Chen Ping peringkat pertama alam Mahayana masih bisa mengatasinya dengan menggunakan berbagai senjata dewa di tangannya, tetapi jika melebihi peringkat pertama alam Mahayana, Chen Ping menganggap tidak ada banyak harapan. Alam transendensi besar semacam ini, tidak lagi dapat ditebus oleh berbagai senjata ilahi, terutama semakin jauh ke belakang kesenjangan alam semakin besar, bahkan alam kecil, kesenjangan kekuatan itu akan menjadi jurang. Chen Ping sekarang hanyalah seorang kultivator kelas 4 dari alam transisi, dan menggunakan berbagai teknik ilahi dan harta sihir, dia hampir tidak bisa mengatasi alam Mahayana kelas 1, dan dia sudah menjadi eksistensi yang sangat jahat. Belum lagi alam surgawi, bahkan jika itu adalah seluruh bintang dan sungai kosmik, 1000 dunia besar, seseorang tidak akan dapat menemukan beberapa orang jenius yang begitu menantang surga. Saat Chen Ping ragu-ragu, Raja Iblis Awan Merah berbicara sekali lagi, namun, ada cara lain, bahkan jika kekuatan orang ini melebihi alam Mahayana kelas 1, tidak ada salahnya. Metode apa? Chen Ping membeku. Kamu lupa kalau kamu masih punya teman yang makan dan tidur tanpa bekerja. Raja Iblis Awan Merah tertawa. Binatang penelan surga kecil. Chen Ping teringat pada binatang kecil yang menelan surga itu. Tapi orang ini, tidur sepanjang hari, entah kapan dia akan bisa bangun atau kapan dia akan membantu dirinya sendiri. Berbicara tentang binatang penelan surga kecil ini juga yang tidak diketahui. Si kecil ini, aku khawatir aku tidak bisa mengandalkannya, siapa tahu itu akan membantuku di saat kritis. Kata Chen Ping dengan wajah tak berdaya. Kalau begitu, kamu bisa bertaruh bahwa itu akan membantumu,
bagaimanapun juga, jika kamu mati, tidak ada tempat untuk pergi, tidak ada tempat untuk makan, minum atau tidur. Saya, Sang Master, juga akan naik ke dalam asap, mari kita lihat kemana ia pergi untuk bersenang-senang. Kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping berpikir sejenak, lalu mengatupkan giginya dan memutuskan untuk bertaruh. Lagi pula, beberapa kali, dia berada di saat-saat paling kritis, dan binatang kecil yang menelan surga telah turun tangan untuk menyelesaikan masalah, jadi mungkin kali ini dia juga akan membantu di saat krisis. Belum lagi Mu Qing ini belum tentu memiliki kekuatan alam Mahayana kelas 1 atau lebih tinggi. Baiklah, aku akan bersaing denganmu, hidup dan mati memiliki takdir kekayaan dan kekayaannya sendiri, tidak peduli kita kalah atau menang, keluarga Mu tidak boleh mencari masalah dari Broadcall Palace. Setelah Chen Ping memutuskan, dia melihat ke arah Mu Qing dan berkata,